warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mengisi scan form dan beberapa scan lainnya. Kita coba masuk pertama terkait dengan scan form. Ini kita klik ya 2 kali. Nah, ini tadi scan di cover login, ketika diklik tombol save dan next, nanti akan mengarah kepada slide home ini. Nah, jadi tentunya aset-aset di home ini kita sudah punya ya, begitu backgroundnya maupun ikon-ikon lainnya. Misalnya ini saya mau ingin tambahkan background dari komputer yang sudah disediakan ini ya, misalnya backgroundnya saya pakai ini ya, background, atau lewat sini bisa juga didesain background style. Ini kalau di sini ini secara keseluruhan akan menutupi tampilan satu layar ya. Karena di home ini satu, maka kita pakai close. Setelah ini kita cantumkan lagi keterangan lain. Misalnya ini insert gambar ya. Di sini. Nah, yang pertama tadi ada menu sesuai dengan alur desain, ada menu pendahuluan, materi, evaluasi, dan informasi. Ya, kita buat lagi buttonnya di sini dengan melakukan klik insert, baru button yang kita ambil yang ini. Nah, kita buat di sini menunya. Nah, kita klik kanan, di sini ada teks. Ya, di sini kita isi pendahuluan. Bisa atur lagi sesuai dengan kebutuhan di bagian button fill, border, dan efek. Ini secara sederhana dulu buttonnya, silahkan dikembangkan. Setelah itu kita klik Ctrl D, jadi duplikat di sini, masuk kepada materi. Ini kita ganti dengan materi. Ini kita duplikat lagi di bawah untuk penempatan menu lainnya. Sebelah sini saya simpan evaluasi. Setelah itu saya buat bagian sini adalah informasi. Ya, selanjutnya kita akan masukkan lagi button terkait tombol keluar yang aplikasi sudah ada. Ini kita masukkan seperti ini ya. Nah, misalnya di sini pilihannya button untuk keluar ini, jangan sampai ketika pengguna mengalami gangguan bisa menutup tombol keluar. Nah, berikutnya kita aktifkan trinjernya ya. Ya, ini juga pada tampilan menu kita bisa buat sebuah instruksi ya, dengan membuat sebuah text box juga. Jadi ini disesuaikan saja bahasanya, yang penting sesuaikan dengan pengguna agar mereka bisa paham. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengaktifkan trinjer. Jadi kita klik bagian pendahuluan ini ya, ini ada trinjernya ya, kita pilih add trinjer. Ini kita jam di scan berapa ya, tadi kan kita sudah pilih-pilih bagian pendahuluan, ini sudah ada namanya pendahuluan. Ini user klik button 1, kita oke. Nanti begitu juga di materi, ini tombol materi kita scan, kemudian materi. Setelah itu ini user klik, kita oke. Kemudian button 3 evaluasi ya, evaluasi, scan, kita pilih evaluasi, kemudian oke. Kemudian informasi lagi, trinjernya kita tambahkan. Ini scan informasi ya, oke. Ini user klik button oke. Nah, pada bagian ini tombol gambar belum ada, kita klik saja gambarnya, baru kita pilih trinjernya. Ini kita cari karena tombol keluar, kita pilih exit course.
kita coba preview tampilannya seperti ini. Nah, kita coba kita login ya, misalnya ini login, save next. Nah, ini kita masuk di menu, misalnya kita perlu pergi ke menu exit, kita keluar ya, ini kita keluar. Jadi salah satu tombolnya bahwa berfungsi, jadi sama dengan yang lain juga akan ikut berfungsi. Nah, berikutnya kita pindah ke bagian pendahuluan ya. Jadi nanti ada masuk ke pendahuluan, kita coba masuk. Nah, di pendahuluan ini ada sekian banyak di alur kerja, itu ada 3 misalnya yang kita sudah planningkan, ada pengantar, CP dengan tujuan pembelajaran. Misalnya pada slide ini kita ganti dengan pengantar. Setelah itu ini kita duplikat slide-nya. Nah, ini kita ganti dengan capaian pembelajaran. Kemudian ini kita duplikat lagi menjadi tujuan pembelajaran. Klik 2 kali, tujuan pembelajaran. Oke, kita sudah punya 3 slide pada scan pendahuluan ini. Nah, kita coba ubah lagi backgroundnya, atau kita siapkan memang aset background tersebut ya. Kita cari lagi di komputer. Caranya sama seperti yang sebelumnya untuk memasukkan background ya. Oke, kita pilih menu desain, kemudian background style, kita pilih font background. Ini kita cari filenya yang sudah kita siapkan. Misalnya kita pilih yang ini ya. Oke, kita apply to all semua ya, kita close. Anggaplah ini sebagai background, nanti pilih desain background yang baik, ini sebagai contoh. Nah, di bagian pendahuluan ini kita akan membuat teks ya, teks untuk terkait informasi terkait pengguna aplikasi ini, tujuannya untuk apa. Jadi kita buat teksnya terlebih dahulu seperti ini caranya. Nah, pada menu pengantar ini kita harus mendesain juga. Jadi nanti kita akan isi teksnya dengan beberapa tombol navigasi. Jadi kita tambahkan dulu tombol navigasinya dulu seperti ini yang kita sudah siapkan di komputer. Ini saya coba masukkan ya, tombol navigasi ya. Ini ada tombol navigasi untuk tombol next, kemudian ada juga untuk tombol back. Ini semua kita masuk. Kemudian nanti kita tombol home juga perlu ada untuk kembali ke menu home ya. Ini misalnya tombol home. Nah, nanti di sini juga kita akan buat juga karakter. Jadi karakter itu orang yang akan sebagai anime untuk menambah suasana yang bagus, misalnya tempat jasa ya. Nanti di bagian ini kita bisa juga iringi dengan rekaman suara atau background sound. Ini kita atur sehingga menjadi lebih baik. Nah, untuk pengaturan tombol navigasi home dan next dan maupun back ini disesuaikan dengan selera. Nah, ini kita coba tambahkan juga dengan text box isi daripada instruksi bagian pendahuluan, misalnya seperti ini. Kita perbesar. Jadi pendahuluan ini terkait dengan informasi aplikasi. Jadi upayakan tujuan dari penggunaan aplikasi ini untuk apa ya, multimedia ini. Nah, ini terkait informasi yang diberikan, jadi lebih kepada manfaat penggunaan aplikasi ini dengan tujuannya apa ya, untuk apa. Setelah itu kita aktifkan gambar ini dengan klik gambarnya Rangers. Ini kita next slide, ini one user klik fitur 1. Ini ketika karena tombol sini back tidak ada, ini kita boleh kita hapus saja. Nanti kita bisa sisipkan pada slide kedua, ini tombol home. Jadi nanti ketika akan kembali ke menu home, ini tinggal klik tombol home.
kita supaya memiliki efek suara, kita bisa masukkan efek audio. Jadi ini bisa untuk yang lain juga selain kalau kita mau ingin masukkan background musik ataupun record. Misalnya ini kita buat record dengan mic, ini kita klik, jadi kita bisa membuat rekaman misalnya ini. Aplikasi multimedia pembelajaran ini berisi konten materi yang bersifat interaktif. Selamat belajar dan semoga sukses. Ya, ini save tersimpan ya. Jadi nanti di timingnya nanti akan ada rekaman terkait ini ya. Ini di sini juga muncul. Jadi kalau aplikasi multimedia pembelajaran ini berisi konten materi yang bersifat interaktif. Selamat belajar dan semoga ya. Kalau ya ini kalau untuk tampilan ini sama untuk mengisi slide-slide berikutnya ya. Ini kita bisa pinjam juga tombolnya untuk ini ya. Tadi kita bisa menemukan menu back ya, karena slide kedua nanti harus punya ada tombol back ya, kembali ke slide sebelumnya. Kita harus buatkan juga tombol back seperti ini yang kita sudah siapkan ya. Setelah itu kita picture, kita klik, baru kita trigger ini yang slide ini bukan next slide tapi preview slide sebelumnya. Ini user klik, baru kita oke. Nah, untuk isi di dalam ya silakan nanti dapat dibuat sesuai kebutuhan. Lihat potensi materi misalnya apa, capaian pembelajaran, silakan cek kurikulum untuk mengisi capaian pembelajarannya. Begitu juga untuk menu tujuan pembelajaran ini. Jadi tampilan juga, ikon-ikonnya juga sama, kita masih menggunakan ikon yang sama. Jadi kita upayakan seperti ini. Ini tidak tombol keluar, nanti akan berada pada tombol home ini. Anda diklik akan keluar aplikasi. Baik, sesi terkait bagaimana menyusun bagian pendahuluan dan home juga sudah kita bahas pada kali ini. Nanti kita akan lanjut pada sesi video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum.